Kudus bagi orang percaya itu sangat besar, saudara. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mari kita baca kembali Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu membimbing dan mengajar, sehingga para murid itu mengerti firman Allah. Saudara, kalau tanpa Roh Kudus kita juga bingung dengan firman Allah, saudara. Kita tidak banyak mengerti karena manusia itu, hidup manusia itu memang membingungkan. Dikasih rambut putih, minta hitam. Rambut api-api, hitam, putih, sudah tua, tak semir hitam. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Roh Kudus diberikan buat kita, pada kita itu supaya kita memiliki kekuatan, pemahaman, kasih, ya, sehingga setelah mengenal firman Allah, otomatis para murid kita juga mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Orang-orang di dunia ini tidak pernah mengenal bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa, pencipta alam semesta, saudara. Dan pengenalan akan Tuhan dengan benar melenyapkan rasa keraguan-raguan, melenyapkan rasa takut dalam hidup kita menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, Roh Kudus menggerakkan tongkat estafet. Kalau tadinya murid-muridnya berpikir mujizat itu juga akan berakhir karena yang bisa melakukan mujizat hanya Tuhan sendiri. Ya, mereka mungkin berpikir ternyata Roh Kudus itu yang dikirim oleh Tuhan Yesus justru menggerakkan tongkat estafet, dan estafet itu bergerak penuh kuasa sampai hari ini. Hari ini pun mujizat itu tidak pernah berakhir, saudara. Amin. Tuhan Yesus tahu hidup kita tidak mudah, saudara. Roh Kudus membimbing kita melawan dunia yang penuh kebenaran palsu, saudara. Karena yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Hari ini saudara bingung melihat berita-berita di YouTube yang begitu penuh, dan ternyata banyak yang tidak benar. Tapi kita bisa menerimanya dengan benar. Dulu beberapa ibu-ibu tanya pada saya, Pak, benarkah IKN banjir ini? Gambarnya di YouTube IKN kedelep begitu ya. Saya juga bingung. Saya lihat ternyata ada lagi yang mengkonfirmasi, Pak Basuki mengkonfirmasi, enggak, itu AI itu loh. Saudara, kita bingung loh. IKN tidak pernah banjir. Lalu dia update gambarnya yang update. Nah, maka sebelum ia naik ke surga, ia menjanjikan Roh Kudus bukan sekedar sebagai penolong saja, tetapi juga pemimpin sejati untuk semua orang. Jadi seperti itu kita melawan. Roh Kudus memimpin kita kepada benar sejati agar kita tidak salah jalan, saudara, dan tidak hanyut dalam arus dunia. Oleh sebab kita selalu terhubung dengannya. Nah, kita harus terhubung dengan Dia, terhubung dengan Tuhan Yesus, terhubung dengan Allah, terhubung dengan Roh Kudus. Sepertinya tidak terlihat, tetapi Dia ada dan bekerja secara luar biasa. Amin. Makanya kita bersyukur Tuhan mengutus Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak dibatasi waktu dan ruang, tidak dibatasi oleh berapa jumlah, tapi Dia bisa tinggal di dalam setiap hati orang percaya di seluruh dunia. Roh Kudus juga menyertai menguatkan kita. Ingat, saudara tidak sendiri. Tuhan Yesus tahu apakah hari ini kita mengalami berbagai masalah-masalah yang berat. Dia tahu. Amin. Hari ini kita mengalami sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Dia tahu. Roh Kudus adalah sahabat sejati yang selalu menguatkan kita ketika kita lelah secara fisik dan rohani. Seringkali kita lelah secara rohani, saudara. Kalau lelah secara fisik, saudara tidurnya enak. Kalau kita capek, tidurnya angler, ya. Tapi kalau lelah secara rohani, saudara nggak bisa tidur, ya kan? Lelah psikis,
saudara tidak akan bisa tidur. Dan Roh Kudus juga akan menghibur saudara dan saya dikala kita takut. Saudara, kita sering kali mengalami hidup ini, kita takut, kita tidak pernah tahu masa-masa di depan kita. Ya kan? Kita takut atau merasa gagal, merasa sedih. Karena saat-saat seperti itu yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita merasa gagal, maka teman-teman dan orang yang dekat dengan kita tidak akan pernah bisa menolong kita. Amin. Kalau saudara lagi dalam kondisi enak, banyak yang akan menolong saudara, banyak yang akan peduli kepada saudara. Tapi ketika kita dalam kondisi yang sangat down di bawah, teman-teman kita yang tadinya banyak yang berkomentar, tahu-tahu senyap, suaranya nggak ada. Kenapa? Hilang semua. Seringkali kita bingung kan di dalam hidup ini. Kita mau menentukan langkah ke kanan atau ke kiri. Tapi Tuhan tahu saat saudara menjadi bingung, Dia akan menjadi mentor, guru, sampai kita menemukan tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Amin. Nah itu dia, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus tahu destiny. Nah ini saudara, mungkin kita tanya apa itu Pak Paulus destiny? Destiny itu destiny kita aja. Hal-hal yang terjadi di masa depan kita kalau kita berhenti berhubungan dengan Allah. Kita tidak pernah tahu di depan apakah ada jurang. Saudara, kita tidak pernah tahu kehidupan kita ke depan. Rasanya gelap, rasanya tidak bisa dilihat. Tapi saudara, ada Roh Kudus yang akan membawa saudara dan saya terhindar dari hal-hal yang celaka. Amin. Nah, saudara, tidak ada yang tahu. Gantungkan cita-citamu, ada Tuhan yang akan menolong. Amin. Hanya Roh Kudus yang tahu, saudara. Dan yang terakhir, Dia menolong kita melewati proses-proses yang berat. Dan Roh Kudus itu memberikan pengajaran dan penerangan.
kedua tanganmu saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan dan Roh Kudus akan tetap menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang